Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat jejak entrepreneur dimanapun Anda berada? Di video kita kali ini ada berita yang menurut saya tidak begitu mengenakan. Ya, berita itu kurang lebih isinya bahwa Indonesia akan memasuki resesi. Ya, di situ disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Menteri bahwa resesi berbeda dengan krisis. Seperti apakah beritanya? Coba kita lihat cuplikan video berikut ini. Karena resesi itu artinya pertumbuhan ekonomi itu minus atau di bawah 1 selama 2 kuartal. Oke, apapun istilahnya, apakah krisis, apakah resesi, apakah kelesuan ekonomi, ya, bagi masyarakat kelas bawah terutama, tentu dampaknya sangat luar biasa. Bagi mereka yang mungkin kelas atas, resesi ekonomi mungkin tidak begitu berdampak. Tetapi bagaimana dengan masyarakat golongan menengah ke bawah? Ya, secara umum, bagi warga plus 62, ya, kita akan bagi menjadi 4 golongan. Karakter bagaimana kira-kira seandainya terjadi resesi ekonomi. Nah, karakter yang pertama adalah karakter yang tidak peduli, alias santuy, ya, tenang. Sudah ada yang mikir, ada pemerintah yang mikir, kita rakyat kecil nggak usah mikir. Nah, itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan yang cemas, terancam, ya. Resesi ekonomi bisa-bisa bisnisnya gulung tikar. Resesi ekonomi bisa-bisa daya belinya turun. Resesi ekonomi bisa-bisa apa yang ia jual tidak akan laku lagi. Ya, banyak hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi khawatir ketika terjadi krisis atau resesi ekonomi. Ya. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang tenang, kalem. Ya. Hal ini disebabkan karena dia sudah paham, ya, apa yang akan dilakukan ketika terjadi resesi. Ya, orang-orang yang tipe ini biasanya kecerdasan finansialnya sangat baik. Ya, ia tahu betul bagaimana ia mengatur finansialnya, sehingga apapun keadaannya, apapun situasi yang harus dihadapi, ia tetap tenang. Ya. Kemudian golongan yang keempat ini golongan yang ya di atas golongan 1, 2, 3, ya, ekonomi mapan lah bisa dikatakan. Ya. Ia tidak khawatir, ia tetap tenang, ia punya strategi, bahkan ia berselancar di atas resesi. Ya. Di saat yang lain pontang-panting, dia malah meningkatkan atau melipat gandakan kekayaannya. Nah, apakah ada? Pasti ada golongan orang-orang yang seperti ini. Apakah salah? Tentu tidak salah. Oke, ya, saya harapkan para pemirsa setia channel Jejak Entrepreneur ini berada di level minimal level 3, ya, atau golongan yang ketiga. Syukur-syukur berada di golongan yang keempat. Nah, tetapi saya yakin juga tidak semua berada dalam posisi yang mendukung. Ya, bisa jadi saat ini ada di antara kita yang dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Bisa jadi saat ini ada di antara kita yang tengah pontang-panting berjuang untuk ekonominya. Kira-kira sikap mental apa yang harus kita lakukan ketika krisis melanda negara kita tercinta saat ini? Oke. Sikap mental yang pertama adalah tetap tenang dan tidak usah panik. Karena ketika panik, ya, apa yang terjadi? Panik itu tidak memecahkan masalah. Panik itu bukan sebuah solusi. Ya, jadi tetap tenang, atur strategi. Ya, bikin plan A, plan B. Kemudian yang kedua, hidup semurah dan sehemat mungkin. Ya, ini penting. Karena buat apa sih bermewah-mewah? Buat apa sih berfoya-foya? Ya, di saat
situasi negara sedang resesi, di saat mungkin sebagian besar masyarakat sedang dalam kondisi yang puntang-panting, ya, sangat tidak empati menurut saya, ya, orang-orang yang bergaya hidup berlebihan di tengah resesi ekonomi, ya. Jadi apapun kondisi finansial Anda saat ini, saya sarankan untuk tetap bergaya hidup yang sederhana, bergaya hidup sehemat dan semurah mungkin, ya. Murah itu bukan berarti murahan, ya, tetapi murah itu bisa diartikan ya secukupnya, ya, secukupnya bagi kita, tidak usah yang terlalu over, ya. Yang nomor 3, sebisa mungkin persiapkan dana darurat, ya, dana darurat untuk kehidupan Anda, ya, kalau bisa. Tidak semua orang bisa untuk menyiapkan dana darurat. Mungkin ada sebagian orang yang memang hidupnya itu ya hari ini kerja buat makan hari ini habis, jadi boro-boro untuk mempersiapkan dana darurat. Tetapi apapun kondisinya, sesulit apapun, sebisa mungkin persiapkan dana darurat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tunda pengeluaran yang tidak perlu, tidak penting-penting banget, ya. Sudah ada mobil, ya meskipun tipe yang agak lama, buat apa sih beli mobil baru untuk kondisi saat ini? Sudah ada motor yang mungkin sudah masih cukup layak, ya, yang masih cukup layak, buat apa beli motor baru? Ya, tunda dulu lah, ya kan, tunda dulu. Uangnya gunakan untuk investasi dulu misalkan, ya. Uangnya disimpan dulu lah, ya. Atau uangnya buat belikan emas dulu lah, ya. Itulah, ya, apapun itu, ya, tapi hindari pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak perlu. Kemudian yang selanjutnya adalah sebisa mungkin jangan memberikan piutang, ya, entah piutang bisnis, piutang dagang, atau piutang pribadi, ya. Ya, tapi kita juga harus melihat konteks, ya. Kalau untuk yang pribadi, misalkan ada saudara yang benar-benar sangat membutuhkan dan kita ada, ya tidak ada masalah. Tetapi untuk piutang bisnis, saya sarankan untuk tetap menjaga pembayaran secara cash, ya. Hal ini untuk menghindari segala kemungkinan yang terburuk yang mungkin akan terjadi dengan bisnis kita, ya. Jangan sampai ketika Anda memberikan kelonggaran pembayaran piutang, maka akan menjadi uang yang mandek, tidak tertagih, ya. Langkah yang terakhir adalah ketika kita punya dana atau uang lebih, ya apa salahnya kita berinvestasi lah, tetap berinvestasi meskipun dalam kondisi yang sulit. Tapi kalau memang ada anggarannya, ada budgetnya, ini kesempatan emas. Oh, misalkan ada orang yang jual properti yang sangat murah, misalkan, oh, sepertiga dari harga normal misalkan, karena banyak orang-orang yang memang kepepet duit ketika terjadi resesi, terjadi krisis, bisa-bisa. Nah, kita bisa sedikit berselancar, kita bisa sedikit mengambil keuntungan, ya, dari situasi, ya. Saya kira bukan sesuatu yang salah. Ada orang yang jual kos-kosan sangat murah, katakanlah harganya biasanya 1 M, cuma dijual 350 juta karena memang benar-benar butuh duit. Ya, kalau kita ada uang dan memang ada alokasi untuk budget ke arah itu, ya tidak ada masalah, ya. Lakukan investasi, karena momen itu tidak akan terulang lagi, ya. Momen itu mungkin akan butuh waktu yang lama untuk menunggu momen yang pas, gitu, ya. Oke, sobat jejak entrepreneur, menghadapi krisis, saya kira butuh ketenangan, butuh kecerdasan finansial, butuh strategi. Semoga bermanfaat. Salam bangkit dan bermartabat.